Di sebuah masa di mana awan hitam kemunafikan menyelimuti langit Nusantara, tepatnya pada penghujung abad ke-8, berdiri sebuah kadipaten kecil bernama Karangkadempel yang berada di bawah bayang-bayang kekuasaan besar Kerajaan Medang. Zaman ini disebut sebagai zaman Edan, di mana para pembesar gemar memakan keringat rakyat, dan hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Di tengah kekacauan moral ini, sistem kekuatan bukan lagi hanya soal adu otot, melainkan penguasaan, aji pameling, dan tenaga dalam inti bumi yang mampu menggetarkan sukma. Di pinggiran pasar Kadipaten Karangkadempel, seorang pemuda duduk bersila di atas meja kayu yang sudah reot. Pakaiannya lebih mirip kumpulan kain perca yang disatukan dengan paksa, kumal dan tidak pantas bagi seorang pria di usianya. Ia adalah Panji Anom, atau yang lebih akrab dipanggil Panji. Sambil memegang sebuah mangkuk tanah liat berisi air putih, ia tertawa terpingkal-pingkal ke arah jendela yang hanya menampakkan semilir angin. Hahaha. Kau dengar itu, angin? Katanya Resi Agung di istana itu bisa membelah sungai, tapi membelah perutnya sendiri dari rasa rakus saja tidak mampu. Lucu, benar-benar lucu. Panji berbicara sendiri, suaranya parau namun jernih. Tiba-tiba, pintu kedai terbuka dengan dentuman keras. Seorang wanita muda dengan pakaian zirah ringkas berwarna perak masuk dengan langkah tegap. Wajahnya cantik namun kaku seperti pahatan batu candi. Di punggungnya terikat sebuah pedang panjang dengan gagang berbentuk kepala naga. Ia adalah Nimas Sekar Arum, seorang prajurit pelarian yang dikenal karena integritasnya yang setajam pedang. Sekar Arum mengerutkan kening melihat Panji. Kisanak, meja itu untuk duduk, bukan untuk tempat kaki yang penuh lumpur. Turunkan, atau saya harus memaksa sampean turun demi kesopanan tempat ini. Panji menoleh, matanya yang sayu namun dalam menatap Sekar Arum dengan jenaka. Oh Allah, Nyimas prajurit yang gagah. Mengapa harus bicara soal kesopanan di tempat yang bau araknya saja sudah tidak sopan pada hidung? Ingatlah serat kuno, Nimas, Yitna Yuana Lena kena. Siapa yang waspada akan selamat, yang lengah akan celaka. Tapi kalau terlalu waspada pada hal remeh, biasanya malah lupa kalau hatinya sedang karatan. Sekar Arum meletakkan tangannya pada hulu pedang. Saya tidak punya waktu untuk teka-teki gila sampeyan. Singkirkan kakimu, atau pedang ini yang akan menyingkirkannya. Waduh, galak benar. Seperti induk macan yang kehilangan anak. Panji melompat turun dari meja dengan gerakan yang tampak sangat ceroboh, hampir terpeleset, namun entah bagaimana ia mendarat dengan posisi duduk santai di kursi kayu. Tiba-tiba, sekelompok centeng pasar bersenjata parang masuk ke dalam kedai. Mereka adalah anak buah Tumenggung korup yang sedang mengejar Sekar Arum. Itu dia wanita pembangkang itu. Tangkap! Teriak pemimpin mereka. Sekar Arum segera mencabut pedangnya, kilat perak memenuhi ruangan. Mundur, Kisana gila. Ini urusan ksatria. Namun, saat pemimpin centeng itu mengayunkan parangnya ke arah Sekar Arum, Panji yang sedang asyik mengunyah kacang rebus tiba-tiba tersedak. Ia terbatu keras dan tubuhnya terhuyung ke depan, menabrak tangan si centeng. Secara ajaib, tabrakan, tidak sengaja, itu membuat parang si centeng justru menebas tiang penyangga utama kedai. Panji kemudian terpeleset lagi. Tangannya menggapai-gapai udara dan secara kebetulan menarik tali pengikat pinggangnya yang tampak seperti akar tua, pecut Samandiman. Cemeti itu meliuk pelan, seolah hanya ditiup angin, namun saat ujungnya menyentuh lantai, lantai batu itu retak dalam diam. Tanpa ada yang menyadari, gerombolan centeng itu tiba-tiba terlempar keluar pintu kedai seolah-olah dihantam gelombang udara yang dahsyat, padahal Panji hanya terlihat sedang sibuk membersihkan bajunya yang terkena tumpahan air. Aduh, maaf. Lantainya licin sekali. Sepertinya nasib para kisana itu juga sedang licin hingga tergelincir keluar, ujar Panji sambil cengar-cengir. Setelah keributan mereda, Sekar Arum menyadari bahwa Panji bukan sekadar pemuda sableng. Di tengah tawa konyolnya, Panji menjatuhkan sebuah potongan lontar kuno di depan Sekar.
Lontar itu berisi peta rahasia menuju sumur, air kehidupan, yang selama ini dianggap mitos oleh para raja. Misteri besar mulai terkuak. Tumenggung dan para petinggi kerajaan ternyata sedang mengumpulkan kekuatan hitam untuk membangkitkan kutukan zaman edan secara permanen. Dan Panji, sang penggembala jiwa, adalah satu-satunya yang memegang kunci untuk menghentikannya. Sekar Arum menatap Panji dengan penuh selidik. Siapa sampeyan sebenarnya? Mengapa kekuatan sebesar itu disembunyikan di balik tingkah gila ini? Panji hanya menunjuk ke langit yang mulai mendung, di mana petir menyambar tanpa suara hujan. Nimas, Guntur tidak perlu berteriak untuk memberitahu dia kuat. Dia hanya menunggu waktu untuk meruntuhkan kesombongan bumi. Langit Karangka Dempel semakin muram, seolah-olah semesta sedang menahan napas. Panji melangkah keluar dari kedai dengan gaya jalan yang ogah-ogahan. Sesekali ia berhenti untuk memungut batu kerikil dan melemparkannya ke pohon randu sambil menggumamkan bait-bait serat kala tidak. Sekar Arum mengikuti di belakang, langkahnya tegas dan matanya tak henti menyapu sekeliling, kontras dengan Panji yang terlihat seperti pengangguran kehilangan arah. Kisanak, berhenti main-main. Sekar Arum akhirnya kehilangan kesabaran. Sampeyan baru saja menjatuhkan peta penting ini. Dan sampeyan tahu bahwa centeng-centeng tadi hanya bagian kecil dari pasukan bayaran Tumenggung. Mengapa sampeyan seolah-olah sedang berjalan menuju pasar malam? Panji berhenti mendadak, membuat Sekar Arum hampir menabrak punggungnya. Panji berbalik dengan wajah serius yang dibuat-buat. Nimas prajurit, dunia ini memang pasar malam. Ada yang jualan janji, ada yang jualan harga diri, ada juga yang beli masalah tapi bayarnya pakai nyawa orang lain. Sampeyan terlalu tegang. Coba lihat pohon itu, dia tidak pernah minta izin pada bumi untuk tumbuh, tapi dia memberi teduh pada siapa saja, bahkan pada orang yang hendak menebangnya. Saya tidak butuh nasihat filosofi, saya butuh strategi, sahut Sekar Arum ketus. Strategi itu urusan perut yang lapar, Nimas. Urusan hati itu soal rasa. Nah, bicara soal rasa. Panji mengendus udara dengan berlebihan. Bau busuk kemenyan dan darah ayam hitam. Sepertinya teman-teman lama sampeyan sudah menunggu di balik semak itu. Belum sempat Sekar Arum menghunus pedang naganya, 5 orang pria berpakaian serba hitam muncul dari balik pepohonan besar hutan larangan. Mereka adalah Pancaka Sakti, pembunuh bayaran yang dikenal mampu bergerak tanpa suara. Pemimpin mereka, seorang pria bermata satu, menatap tajam ke arah lontar yang dipegang Sekar. Serahkan lontar itu, atau Nyimas akan menjadi tumbal pembukaan gerbang gaib malam ini, desis si mata satu. Sekar Arum bersiaga dalam kuda-kuda Garuda melayang. Langkahi dulu mayatku, Kisanak. Aduh mainnya mayat-mayatan. Panji menyela sambil duduk santai di atas akar pohon besar, ia mulai melepas ikatan pinggangnya, pecut samandiman, dan menjadikannya mainan seperti sedang memancing ikan di udara. Kisanak mata satu, tahu tidak kenapa mata sampeyan cuma satu? Karena kalau dua, sampeyan bakal terlalu banyak melihat dosa sendiri sampai tidak sanggup melek. Hahaha. Ejekan itu membuat para Pancaka Sakti geram. Mereka menerjang secara bersamaan. Sekar Arum bertarung dengan gesit, pedangnya berdenting keras menangkis serangan-serangan gelap yang penuh hawa beracun. Namun, jumlah musuh terlalu banyak dan jurus mereka sangat licin. Salah satu pembunuh berhasil menyelinap ke belakang Sekar Arum dan mengayunkan belati beracun ke lehernya. Di saat kritis itu, Panji yang terlihat sedang sibuk menggaruk punggungnya, tiba-tiba terbersin dengan sangat keras. Haci! Bersamaan dengan bersin itu, pecut samandiman yang dipegangnya terlempar ke belakang seolah lepas kendali. Tali itu meluncur seperti kilat cahaya putih, melilit pergelangan kaki sang pembunuh dan membantingnya ke pohon hingga pingsan tanpa Panji harus menoleh sedikit pun. Ujung pecut itu kemudian bergerak liar seperti ular, mematuk senjata-senjata lawan hingga terpental jauh. Waduh, maaf.
Bersin saya memang agak berbahaya kalau lagi lapar, kata Panji sambil mengucek hidung. Para pembunuh yang tersisa mundur dengan wajah pucat. Mereka merasakan hawa sakti yang begitu murni namun tersembunyi rapat di balik sosok pemuda konyol ini. Merasa kalah wibawa, si mata satu memberi tanda untuk mundur ke dalam kegelapan hutan. Sekar Arum menyimpan pedangnya, nafasnya terengah. Ia melihat Panji yang kini kembali sibuk melilitkan tali pinggangnya dengan sembarangan. Namun, perhatian mereka teralih pada seberkas cahaya ungu yang muncul dari tengah hutan larangan. Getaran hebat terasa dari bawah tanah, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang menggeliat bangun. Lontar di tangan Sekar Arum mulai terasa panas. Panji, getaran ini bukan gempa biasa. Betul, Nimas. Zaman Edan sudah mencapai puncaknya. Ada yang sedang mencoba mencabut paku bumi di jantung hutan ini. Kalau itu lepas, bukan cuma Karangka Dempel yang hilang, tapi seluruh tanah Jawa akan menjadi kawah api. Panji menatap ke arah cahaya ungu itu dengan pandangan yang mendadak tajam, tak ada lagi tawa di wajahnya. Mari, Nimas. Kita harus bertamu ke rumah Tuan Besar, sebelum dia selesai memasak kiamat. Bau tanah basah bercampur aroma kemenyan yang menyengat menyambut langkah mereka saat memasuki jantung hutan larangan. Di sana, sebuah pelataran batu kuno yang dikelilingi pohon-pohon beringin raksasa tampak benderang oleh api obor yang membara biru. Di tengah pelataran, berdirilah Sang Tumenggung Karangka Dempel, sosok pria tambun dengan pakaian kebesaran yang terlihat sesak, dikelilingi oleh para prajurit elit yang memegang tombak. Waduh, Nimas, sepertinya kita salah kostum. Bisik Panji sambil membetulkan kain compang-campingnya. Lihat itu si Paman Tumenggung, dandanannya menor sekali seperti mau ikut karnaval, padahal cuma mau mengundang setan. Sekar Arum tidak menanggapi candaan itu. Matanya terpaku pada sebuah guci perunggu di tengah altar yang mengeluarkan asap ungu pekat. Hentikan ini, Gusti Tumenggung. Sampeyan sedang mempertaruhkan nyawa seluruh rakyat demi ambisi buta, teriak Sekar dengan wibawa seorang ksatria. Tumenggung itu tertawa, perutnya yang buncit berguncang. Sekar Arum, prajurit kecil yang sok suci. Zaman ini tidak butuh keadilan, zaman ini butuh kekuatan. Dengan darah yang mengalir dari segel air kehidupan, aku akan menjadi penguasa yang tak tertandingi oleh raja manapun di tanah Medang. Panji melangkah maju sambil mengorek telinganya. Aduh, Paman Tumenggung, suaranya jangan kencang-kencang. Angin di sini sensitif, nanti kalau dia bersin, mahkota sampeyan bisa terbang sampai ke Samudera Selatan. Lagi pula, Paman, kitab kuno bilang, Suradirajaya Ningrat, lebur dening pangastuti. Segala kekuatan yang angkara murka akan hancur oleh kelembutan hati. Tapi ya sudahlah, sepertinya Paman lebih suka baca menu makanan daripada baca kitab. Tangkap pemuda gila itu. Penggal kepalanya, perintah Tumenggung murka. Dua orang algojo bertubuh raksasa maju dengan kapak besar. Mereka mengayunkan senjata itu secara bersamaan ke arah leher Panji. Sekar Arum hendak melompat membantu, namun langkahnya terhenti saat melihat Panji justru berjongkok mendadak. Ada semut lewat. Kasihan kalau terinjak, gumam Panji. Gerakan jongkok yang terlihat sangat lambat itu secara ajaib membuat kapak kedua algojo saling beradu di atas kepala Panji dengan dentuman keras, menciptakan percikan api yang menyambar jubah mereka sendiri. Di tengah kepanikan itu, Panji yang sedang berjongkok tiba-tiba menyapukan kakinya di lantai batu. Sapuan itu tampak seperti gerakan orang terpeleset, namun gelombang energi yang dihasilkan membuat lantai batu bergetar hebat hingga para prajurit di sekitar altar jatuh terjungkal. Pecut Samandiman yang melilit pinggang Panji berkilat tipis seolah memberikan peringatan. Panji berdiri, menepuk-nepuk debu di bokongnya, lalu menatap Tumenggung yang kini gemetar. Paman, mainnya sudah dulu ya. Mainan yang di dalam guci itu tidak suka dipaksa keluar. Ucap Panji dengan nada yang tiba-tiba dingin,
matanya menatap asap ungu yang mulai membentuk wajah raksasa yang mengerikan. Kegagalan para algojo membuat ritual menjadi tidak stabil. Asap ungu yang seharusnya dikendalikan oleh Tumenggung justru mulai memangsa energi kehidupan para prajurit di sana. Sekar Arum menyadari bahwa ritual ini bukan untuk membangkitkan kekuatan, melainkan sebuah jebakan kuno yang sengaja dipasang agar ada orang rakus yang membukanya, melepaskan entitas kuno yang haus jiwa. Panji menarik lengan Sekar Arum. "Nimas, gucinya retak. Kalau pecah sekarang, kita semua bakal jadi santapan pembuka." Tepat saat Panji berkata demikian, sebuah retakan besar muncul di tengah altar batu, dan dari dalamnya terdengar suara tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Diikuti munculnya sebuah tangan pucat berukuran raksasa yang mencengkeram tepi retakan. Pelataran batu itu terbelah. Hawa dingin yang menusuk tulang mendadak keluar dari rekahan tanah, melumat habis nyala obor biru hingga suasana menjadi gelap gulita, kecuali cahaya ungu yang semakin menyilaukan. Dari dalam bumi, muncul sosok bayangan raksasa yang belum sempurna bentuknya, namun kehadirannya cukup untuk membuat pepohonan beringin di sekitarnya layu seketika. "Gusti, apa yang telah saya perbuat?" Tumenggung jatuh terduduk, kencing di celana melihat sosok yang ia puji sebagai kekuatan, kini justru hendak melahap sukmanya. Sekar Arum menghunus pedangnya, cahaya perak dari senjatanya mencoba menembus kegelapan. "Panji, kita tidak bisa membiarkan makhluk ini keluar sepenuhnya. Apa yang harus saya lakukan?" Panji, yang biasanya selalu punya jawaban konyol, kini hanya berdiri diam. Ia menatap telapak tangannya sendiri, lalu menoleh ke arah Sekar. "Nimas, ada pepatah kuno, Wong Durjana mati dening pakartine dewe. Orang jahat akan mati oleh perbuatannya sendiri. Tapi masalahnya, kalau makhluk ini keluar, satu kadipaten bakal ikut jadi arang. Nimas, tolong pinjamkan doa sampeyan sebentar." "Doa? Di saat seperti ini?" Sekar berteriak sambil menangkis serpihan batu yang berterbangan. "Iya, doa. Karena kalau pakai otot, baju saya bisa makin sobek, Nimas." Panji nyengir sejenak sebelum wajahnya mendadak kaku. Entitas ungu itu melayangkan pukulan bayangan ke arah mereka. Sekar Arum bersiap menyambut benturan yang akan menghancurkan tulang-tulangnya. Namun, Panji melangkah dengan santai ke depan Sekar. Ia tidak memasang kuda-kuda. Ia hanya merogoh tali pengikat pinggangnya, pecut Samandiman. Untuk pertama kalinya, Panji tidak berpura-pura terpeleset. Ia mengibaskan tali itu ke udara. Star! Suaranya bukan seperti cambuk biasa, melainkan seperti suara guntur yang memecah langit di tengah malam yang cerah. Tali yang tadinya tampak seperti akar tua itu kini berpijar putih keemasan, jalinan cahayanya memanjang hingga beberapa tombak. Kisanak dari bawah tanah, tidurlah kembali. Belum waktunya sampeyan sarapan jiwa manusia. Ucap Panji dengan suara yang rendah namun berwibawa, jauh dari kesan sableng yang selama ini ia tunjukkan. Cambukan cahaya itu menghantam lengan raksasa sang entitas. Ledakan energi murni terjadi, mementalkan kegelapan hingga radius 10 langkah. Makhluk itu melolong kesakitan, suaranya mampu merontokkan daun-daun hutan. Sekar Arum terbelalak melihat punggung Panji. Untuk sesaat, pemuda itu terlihat seperti ksatria agung yang turun dari kahyangan, dikelilingi aura yang menyejukkan. Namun, momen epik itu hanya bertahan 5 detik. Panji tiba-tiba bersin lagi, dan aura emas itu padam seketika. Aduh, hidung saya sensitif sekali sama bau kemenyan murah. Ia kembali mengucek hidung dan pecut Samandiman kembali menjadi tali pinggang kumal. Meskipun terpukul mundur, entitas itu belum kalah. Ia justru menarik Tumenggung yang malang ke dalam rekahan tanah sebagai makanan tambahan untuk memulihkan diri. Saat Tumenggung terseret,
Sebuah kalung berbentuk mata Trisula jatuh dari lehernya dan menggelinding ke arah kaki Panji. Panji memungut kalung itu, dan seketika tanah berhenti bergetar, namun retakan itu tidak menutup sepenuhnya. Makhluk itu masih di sana, menunggu di kegelapan bawah tanah. Nimas, sepertinya kita baru saja mematikan kompornya, tapi masakannya masih mendidih, kata Panji sambil menimang kalung tersebut. Sekar Arum mendekat, wajahnya penuh pertanyaan. Panji, kalung itu simbol keluarga kerajaan yang hilang. Dan kenapa senjata sampeyan bisa mengeluarkan cahaya seperti itu? Sebelum Panji menjawab, dari arah kegelapan hutan terdengar suara tepuk tangan pelan. Seorang pria tua dengan jubah putih bersih dan tongkat kayu muncul, matanya buta namun arah pandangnya tepat ke jantung Panji. Selamat datang, Satrio Piningit. Akhirnya, sang penggembala keluar dari persembunyiannya. Ucap pria tua itu dengan senyum misterius. Suasana di altar ritual mendadak sunyi, bahkan desau angin hutan pun seolah membeku. Sosok pria tua berjubah putih itu melangkah tanpa suara, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Meskipun matanya terpejam rapat, ia berjalan lurus menghindari bongkahan batu tanpa ragu. "Ealah, Mbah Buyut!" Panji berseru sembari kembali ke gaya aslinya, menggaruk kepala yang tidak gatal. Sampean ini muncul seperti jalangkung, tidak diundang tahu-tahu sudah tepuk tangan. Kalau mau nonton pertunjukan, tadi pas masih ada asap-asap ungunya, Mbah. Sekarang tinggal bau pesing si Paman Tumenggung saja. Sekar Arum segera memasang posisi hormat, merasakan hawa murni yang terpancar dari sang tua. "Ampun, Resi. Saya tidak bermaksud lancang, namun siapa panjenengan? Dan mengapa menyebut pemuda sableng ini dengan gelar ksatria ramalan?" Sang Resi berhenti tepat di depan Panji. "Nimas Sekar Arum, matamu melihat raga yang kotor, tapi jiwamu telah merasakan kehangatan matahari di balik jubah kumal ini. Jangan tertipu oleh kulit luar, karena intan yang paling murni seringkali terpendam dalam lumpur yang paling pekat." Panji mendengus, ia asyik memutar-mutar kalung mata Trisula di jarinya. "Resi, jangan bicara terlalu tinggi. Nanti kalau Nimas ini pusing, saya yang repot mencarikan obatnya. Katakan saja, kenapa sampeyan keluar dari pertapaan? Pasti bukan cuma mau memuji kegantengan saya yang tersembunyi ini, kan?" Sang Resi tersenyum tipis. "Raden Panji Anom, saatnya bermain petak umpet telah usai. Kalung yang sampeyan genggam itu adalah mata langit. Ia adalah pengunci bagi sang Trisula Mahapralaya. Kegelapan yang baru saja sampeyan pukul mundur hanyalah setetes air dari samudera angkara yang sedang dipersiapkan oleh sang penguasa bayangan di ibu kota Medang." Mendengar hal itu, Sekar Arum terperanjat. Sang penguasa bayangan? Maksud Resi, ada pengkhianatan di tingkat tertinggi kerajaan? "Dunia sedang edan, Nimas," sahut Panji tiba-tiba, suaranya kembali memberat dan penuh metafora. Yang di atas sibuk memoles mahkota dengan darah, yang di bawah sibuk mengunyah mimpi karena tidak ada nasi. "Resi, kalau kalung ini kuncinya, lalu di mana lubang kuncinya?" Sang Resi menunjuk ke arah puncak Gunung Lawu yang menjulang di kejauhan, tertutup kabut abadi. Di sana, di tempat di mana bumi menyentuh langit. Namun ingat, ksatria pilihan tidak hanya membawa senjata untuk membunuh, tapi untuk menggembala. Perjalanan kalian baru saja dimulai. Tiba-tiba, Sang Resi menghilang bersama hembusan angin, meninggalkan aroma melati yang segar. Panji menatap kalung itu, lalu menatap Sekar Arum yang masih terpaku. "Nah, Nimas. Sepertinya liburan kita di hutan ini sudah selesai." Panji nyengir, mengikatkan kembali pecut samandiman di pinggangnya dengan asal-asalan. "Mau ikut saya mendaki gunung? Atau mau pulang ke Bara untuk lapor kalau Tumenggung sudah jadi pepes setan?" Sekar Arum menatap Panji lama,
lalu ia menyarungkan pedangnya dengan mantap. Saya telah bersumpah untuk membela keadilan. Jika sampeyan adalah jawaban dari doa rakyat yang tertindas, maka pedang saya adalah milik sampeyan, Panji. Waduh, berat benar bahasanya. Ya sudah, tapi kalau nanti di jalan ketemu kedai, sampeyan yang bayar ya. Dompet saya sedang puasa. Panji tertawa lepas, melangkah ringan menembus kabut hutan, diikuti oleh Sekar Arum yang hanya bisa menggelengkan kepala. Ritual di hutan larangan ternyata hanyalah pengalih perhatian. Sang penguasa bayangan sebenarnya sedang mengumpulkan 3 kunci mata untuk membangkitkan senjata kuno yang mampu menghapus garis keturunan Raja-Raja Nusantara. Panji kini memegang 1 kunci, menjadikannya target utama bagi seluruh pembunuh bayaran dan kekuatan hitam di kerajaan. Di kejauhan, di atas dahan pohon beringin yang paling tinggi, sepasang mata merah menyala mengawasi keberangkatan mereka. Sosok itu membisikkan sesuatu ke arah seekor gagak hitam yang kemudian terbang cepat menuju ibu kota. Sang penggembala telah membawa kuncinya, biarkan dia datang menuju jebakannya sendiri. Hawa dingin menusuk tulang saat Panji dan Sekar Arum menginjakan kaki di desa Argadalem, pemukiman terakhir di lereng Gunung Lawu sebelum memasuki zona yang dianggap sakral. Kabut tebal menyelimuti rumah-rumah bambu, membuat suasana terasa sunyi namun mencekam. Panji berjalan sambil bersiul, sesekali ia sengaja melompati genangan air hanya untuk mencipratkan lumpur ke arah sepatunya sendiri. Ia terlihat sangat menikmati perjalanan ini, seolah-olah sedang piknik menuju pesta rakyat, bukan ke Gunung Keramat untuk mencari senjata penghancur dunia. Nimas Sekar, sampean tahu tidak kenapa gunung ini namanya Lawu? Tanya Panji tiba-tiba, ia berhenti sejenak untuk membetulkan pecut Samandiman yang hampir melorot. Sekar Arum yang berjalan di belakangnya sedikit tersentak. Sejak pertemuan dengan Sang Resi, matanya tak pernah lepas dari punggung Panji. Ada getaran aneh di hatinya, perpaduan antara rasa hormat yang dalam dan kekaguman yang mulai bersemi menjadi benih-benih kasih. Namun, sebagai prajurit, ia berusaha tetap kaku. Saya kurang paham, Panji. Mungkin karena ketinggiannya yang menyentuh langit? Jawab Sekar, suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya, meskipun ia masih memegang gagang pedang naga dengan erat. Bukan, Nimas. Lawu itu dari kata wulu atau bulu. Karena hanya mereka yang hatinya sehalus bulu yang bisa sampai ke puncaknya tanpa tersesat. Panji tertawa kecil, lalu menoleh dengan kerlingan mata nakal. Tapi kalau hatinya penuh, bulu, kerinduan seperti yang saya lihat di mata sampean sekarang, itu lain lagi ceritanya. Hahaha. Pipi Sekar Arum memerah sekejap. Jangan bercanda, Panji. Saya hanya memastikan keselamatan Satrio Piningit sebagaimana mandat langit. Halah, mandat langit atau mandat hati? Panji menggoda lagi, lalu wajahnya mendadak berubah serius saat mereka sampai di gerbang desa. Nimas, simpan dulu rasa sukanya di balik zirah perak itu. Penjual dawet di depan sana bukan sedang menunggu pembeli, tapi sedang menunggu nyawa kita. Di depan sebuah kedai kecil, seorang pria tua duduk diam dengan kuali dawetnya. Namun, ada yang aneh. Dawet itu tidak berwarna hijau melainkan hitam pekat, dan pria itu memakai cincin perak dengan ukiran mata 1 di jari telunjuknya. Kisanak, mau beli dawet atau mau beli kabar? Tanya sang penjual dengan suara serak. Panji mendekat, ia malah mengambil centong dawet dan mengaduknya sembarangan. Saya mau beli ketulusan, Paman. Tapi sepertinya di kuali ini isinya cuma racun kalajengking dan niat busuk. Kitab suci bilang, gemi setiting hati-hati, hemat dan teliti itu perlu. Tapi kalau teliti meracuni orang, itu namanya cari penyakit. Seketika, sang penjual dawet melompat mundur. Dari balik kualinya, ia mengeluarkan belati melengkung yang bersinar keunguan, tanda bahwa senjata itu telah direndam dalam bisa ular tanah. Dari atap rumah-rumah di sekitar mereka, muncul 10 orang pemanah berpakaian hitam. Mereka adalah pasukan Sandi Medang,
unit elit yang dikirim langsung oleh sang penguasa bayangan. Serahkan kalung mata Trisula itu, atau desa ini akan menjadi kuburan kalian, teriak sang penjual dawet. Sekar Arum segera melompat ke depan Panji, pedangnya berkilat membelah udara. Hadapi saya dulu, pengecut. Para pemanah melepaskan anak panah mereka secara serempak. Sekar Arum bergerak lincah menangkis panah-panah itu, namun jumlahnya terlalu banyak. Di saat satu anak panah hampir mengenai bahu Sekar, Panji yang sedang asyik memakan kacang goreng di pinggir jalan tiba-tiba melemparkan kulit kacangnya ke udara. Secara ajaib, kulit kacang itu bergerak melingkar, menciptakan pusaran angin kecil yang membelokkan seluruh anak panah hingga menancap di tiang-tiang kayu kedai. Panji kemudian terpeleset karena menginjak kulit kacangnya sendiri, tubuhnya berputar dan tali pinggangnya, Pecut Samandiman, secara tidak sengaja mengibas ke arah kuali dawet. Duar! Kuali itu meledak, namun bukan isinya yang terlempar, melainkan gelombang energi emas yang membuat para pemanah di atas atap jatuh terjungkal seperti nangka busuk. Aduh! Pantatku sakit sekali. Nimas, tolong, sepertinya tulang ekorku bergeser. Keluh Panji sambil terduduk di tanah dengan wajah memelas. Sekar Arum yang baru saja akan melakukan serangan balasan tertegun. Ia melihat musuh-musuh mereka sudah pingsan dengan luka bakar gaib di tubuh mereka. Sementara, sang Satria Ramalan malah sibuk mengelus pantatnya sambil merengek. Sekar tersenyum tipis, rasa sukanya semakin dalam melihat betapa Panji selalu menyembunyikan keagungannya di balik tingkah konyol. Panji bangkit berdiri, ia mengambil belati milik penjual dawet tadi dengan ujung jarinya. Di gagang belati itu terdapat simbol baru, sebuah gambar gunung yang dikelilingi rantai hitam. Ini bukan cuma pasukan Medang, Nimas. Ini adalah rantai bumi, kelompok pemuja kegelapan yang ingin menyegel roh Gunung Lawu. Kalung mata Trisula yang kita bawa mulai bergetar panas. Itu artinya, bagian kedua dari Trisula ada di dekat sini. Tiba-tiba, dari arah puncak gunung, terdengar suara raungan makhluk raksasa yang menggetarkan bumi. Awan hitam berbentuk pusaran mulai berkumpul tepat di atas kawah tua Gunung Lawu. Panji menatap ke atas, matanya yang jenaka kini memancarkan cahaya dingin. Waduh, Nimas, sepertinya, si tuan rumah, sudah marah karena kita terlambat datang. Ayo lari, sebelum gunung ini batuk darah. Suasana di altar ritual mendadak sunyi, bahkan desau angin hutan pun seolah membeku. Sang resi berhenti tepat di depan Panji. Nimas Sekar Arum, matamu melihat raga yang kotor, tapi jiwamu telah merasakan kehangatan matahari di balik jubah kumal ini. Selamat datang, Satrio Piningit. Akhirnya, sang penggembala keluar dari persembunyiannya. Ucap pria tua itu dengan senyum misterius. Sang penggembala telah membawa kuncinya, biarkan dia datang menuju jebakannya sendiri. Kabut tipis merayap di antara celah-celah bebatuan andesit saat Panji dan Sekar Arum mendaki jalur setapak menuju pos pendakian lebih tinggi. Suara raungan misterius dari puncak gunung tadi kini mereda, menyisakan keheningan yang magis, hanya diinterupsi oleh derik jangkrik purba dan langkah kaki mereka yang menginjak dedaunan kering. Panji berjalan di depan, sesekali berhenti untuk memetik bunga liar atau sekadar menggoda monyet ekor panjang yang melintas. Ia terlihat sama sekali tidak terbebani oleh gelar Satrio Piningit yang baru saja dikonfirmasi oleh sang resi. Sementara itu, Sekar Arum berjalan satu langkah di belakangnya. Matanya yang biasa tajam memindai musuh, kini lebih sering tertuju pada telapak kaki Panji yang kotor oleh tanah namun melangkah dengan sangat ringan, seolah-olah ia tidak menginjak bumi. Panji, panggil Sekar pelan. Suaranya yang biasa tegas kini terdengar agak ragu, bolehkah saya bertanya sesuatu yang sedikit pribadi? Panji berhenti, berbalik dengan wajah yang sengaja dibuat konyol, lubang hidungnya kembang kempis. Waduh, Nimas kalau bicaranya lembut begitu, bulu kuduku malah berdiri semua. Lebih seram dibanding ketemu pasukan Sandi tadi. Mau tanya apa?
Soal kenapa baju saya tidak pernah ganti atau soal rahasia kegantengan saya yang alami ini? Sekar tersenyum tipis, sebuah pemandangan langka yang sanggup meluluhkan es di puncak gunung. Bukan itu. Saya hanya penasaran, bagaimana bisa sampeyan tetap tertawa dan bersikap sableng, padahal pundak sampeyan memikul takdir yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan seluruh Nusantara? Tidakkah sampeyan merasa takut? Atau mungkin kesepian? Panji terdiam sejenak. Ia duduk di atas sebuah batu besar yang menghadap ke arah lembah yang mulai tertutup awan putih seperti samudera susu. Ia menepuk tempat kosong di sampingnya, mengisyaratkan Sekar untuk duduk. Nimas, lihat awan itu, Panji menunjuk ke bawah. Dia terlihat berat dan tebal, tapi sebenarnya dia hanya kumpulan uap yang pasrah di bawah angin. Hidupku juga begitu. Kalau saya bawa serius, saya akan jadi batu yang tenggelam ke dasar samudera penderitaan. Tapi kalau saya bawa tertawa, saya jadi awan yang bisa melihat dunia dengan lapang. Ia menghela napas, matanya yang biasanya penuh ejekan kini memancarkan kedalaman yang tak terduga. Kesepian? Tentu saja. Menjadi orang yang dipingit oleh takdir itu artinya tidak ada orang yang benar-benar mengenalmu. Mereka hanya mengenal ramalannya, bukan orangnya. Mereka mencari penyelamat, bukan teman bicara. Makanya, saya lebih suka bicara dengan angin. Dia jujur, tidak pernah minta jabatan. Sekar Arum merasakan dadanya berdenyut perih mendengar pengakuan itu. Tanpa sadar, tangannya bergerak mendekati tangan Panji yang kasar, namun ia segera menariknya kembali karena rasa sungkan yang masih tebal. Saya mengenal sampeyan, Panji, ucap Sekar lirih namun mantap. Bukan sebagai satrio piningit yang ada di serat-serat kuno, tapi sebagai pemuda yang tadi mengeluh sakit pantat hanya untuk menghiburku agar tidak terlalu tegang. Sampeyan tidak akan kesepian lagi. Selama pedang naga ini masih ada di pinggangku, saya adalah saksi bahwa Panji Anom adalah manusia, bukan sekadar mitos. Panji menoleh, menatap dalam ke mata Sekar Arum. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas dengan ejekan. Ia tersenyum tulus, senyum yang begitu tenang hingga membuat Sekar merasa seolah seluruh beban dunia diangkat dari pundaknya. Nimas, hati-hati bicara begitu, bisik Panji sambil terkekeh pelan. Nanti kalau saya benar-benar jatuh cinta, saya tidak jadi menggembala jiwa manusia, malah cuma menggembala rindu di depan pintu rumah sampeyan. Bisa berantakan ramalan Jayabaya nanti. Sekar Arum tertawa kecil, wajahnya merona merah di bawah sinar matahari senja yang keemasan. Kedekatan ini terasa lebih sakral daripada upacara ritual manapun di istana. Di lereng Lawu yang sunyi, di antara dua jiwa yang berbeda kasta dan watak, sebuah ikatan yang lebih kuat dari baja mulai tertempa. Sudah, ayo jalan lagi. Panji melompat berdiri, kembali ke sifat aslinya. Jangan melamun terus, Nimas. Nanti kalau ada macan lewat, saya tidak mau tanggung jawab kalau dia jatuh cinta sama sampeyan karena melihat wajah sampeyan yang sedang merah begitu. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan gurat warna jingga yang perlahan tertutup oleh kabut ungu khas dataran tinggi. Suhu udara turun drastis, membuat napas yang keluar dari mulut mereka tampak seperti asap putih. Di ketinggian ini, pohon-pohon cemara gunung mulai jarang, digantikan oleh hamparan edelweiss yang bergoyang pelan ditiup angin dingin. Panji berhenti sejenak di sebuah celah tebing yang terlindung dari angin. Ia melihat Sekar Arum yang mulai menggigil meski tetap berusaha menjaga langkahnya agar terlihat tegap. Zirah peraknya yang dingin justru kini menjadi beban bagi tubuhnya yang kedinginan. Nimas, berhenti dulu, Panji menarik lengan Sekar dengan lembut. Sampeyan itu ksatria, bukan patung es. Kalau dipaksa jalan terus, nanti sampai puncak sampeyan malah jadi arca pajangan. Sini, duduk di dekat akar pohon itu. Panji segera mengumpulkan ranting-ranting kering. Dengan satu jentikan jari yang terlihat seperti gerakan mengusir nyamuk, percikan api kecil muncul dan menyulut ranting tersebut menjadi api unggun yang hangat.
Ia lalu melepas kain sarung kumalnya yang tersampir di bahu dan memberikannya kepada Sekar. Pakailah. Jangan dilihat kumalnya, tapi rasakan doa yang saya titipkan di setiap serat benangnya, ujar Panji sambil nyengir. Sekar Arum menerima kain itu, menyampirkannya di bahu. Aroma kayu cendana dan tanah basah menguar dari sarung itu, memberikan rasa hangat yang aneh hingga ke dadanya. Terima kasih, Kang Mas. Mengapa sampeyan selalu punya cara untuk membuat hal sulit jadi terlihat remeh? Panji duduk bersandar di akar pohon, menatap api yang menari. Karena dunia sudah cukup sulit, Nimas. Kalau kita tidak membuatnya remeh, kita akan mati sebelum berperang. Lihat api ini, dia kecil tapi berani melawan dinginnya gunung yang raksasa. Kuncinya bukan pada besarnya, tapi pada keberaniannya untuk tetap menyala. Sekar menatap profil wajah Panji dari samping. Dalam remang cahaya api, wajah Panji terlihat begitu tenang dan penuh wibawa, sangat jauh dari kesan pemuda sableng di kedai tuak. Panji, setelah semua ini selesai, setelah 3 mata langit terkumpul dan zaman edan berakhir, apa yang akan sampeyan lakukan? Apakah sampeyan akan naik tahta di Medang? Panji tertawa, sebuah tawa lirih yang mengandung sedikit kepahitan. Tahta? Walah Nimas, duduk di kursi kayu tadi saja pantatku sudah sakit, apalagi duduk di kursi emas yang penuh duri pengkhianatan. Saya ini penggembala, Nimas. Setelah domba-dombanya sampai ke padang rumput yang hijau, saya akan kembali tidur di bawah pohon randu sambil mendengarkan angin. Ia menoleh ke arah Sekar, matanya berkilat jenaka namun tulus. Tapi, kalau ada seorang satria cantik yang mau menemaniku menggembala, mungkin saya akan mencari pohon randu yang lebih besar agar bisa berteduh berdua. Sekar Arum terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menunduk, menyembunyikan senyumnya di balik kain sarung Panji. Saya tidak pandai menggembala domba, Panji. Tapi saya sangat pandai menghalau serigala yang mencoba mendekati penggembalanya. Hahaha. Itu sudah lebih dari cukup, Nimas. Panji menatap ke arah puncak yang kini tertutup awan hitam pekat. Kalung mata Trisula di balik bajunya mulai berpijar merah terang, memberikan peringatan bahwa kedamaian sejenak ini akan segera berakhir. Tidurlah sejenak. Esok, jalan kita tidak akan lagi berisi dialog manis, melainkan denting senjata. Sekar Arum memejamkan mata, merasakan kehangatan api dan kehadiran Panji di sisinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai prajurit, ia merasa benar-benar aman. Fajar belum benar-benar menyapa, namun langit di atas puncak Lawu sudah berubah warna menjadi abu-abu keunguan yang mencekam. Suhu udara jatuh hingga titik beku, mengubah embun di daun Edelweiss menjadi kristal-kristal es yang tajam. Panji membangunkan Sekar Arum bukan dengan suara, melainkan dengan memetik senar halus dari pecut Samandiman yang mengeluarkan dengungan rendah penenang jiwa. Bangun, Nimas. Matahari sedang malu-malu kucing, tapi maut di atas sana sudah mulai lapar, bisik Panji. Mereka mulai mendaki kembali. Jalur yang mereka lalui kini bukan lagi tanah, melainkan hamparan bebatuan belerang yang mengeluarkan asap putih berbau menyengat. Anehnya, semakin mereka naik, jalan setapak itu seolah-olah berubah. Pohon-pohon yang tadi berada di kiri kini pindah ke kanan. Kabut yang menyelimuti mereka bukan lagi uap air biasa, melainkan kabut Panglimun, sebuah sihir ilusi tingkat tinggi. Sekar Arum mulai merasa limbung. Pandangannya kabur. Di dalam kabut, ia seolah melihat bayangan masa lalunya, ayahnya yang tewas di medan perang, kawan-kawan prajuritnya yang mengkhianatinya, dan terakhir, ia melihat Panji berjalan menjauh darinya, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Kakanda Panji, jangan tinggalkan saya, teriak Sekar, suaranya parau karena ketakutan yang tiba-tiba menyerang sukmanya. Panji yang berada hanya 2 langkah di depan Sekar berhenti. Ia melihat Sekar sedang menebas-nebas udara kosong dengan pedang naganya, matanya terpejam rapat. Panji tahu,
Sekar sedang terjebak dalam labirin batin yang diciptakan oleh penjaga mata kedua. Panji tidak menarik senjatanya. Ia justru mendekat dan memegang kedua pundak Sekar Arum. Nimas, lihat saya. Dunia ini memang penuh bayangan, tapi bayangan hanya ada karena ada cahaya. Jangan lihat bayangannya, lihat cahayanya. Butuh sampean pergi, semua orang pergi. Isak Sekar, masih dalam pengaruh ilusi. Panji menghela napas, ia mendekatkan wajahnya dan berbisik tepat di telinga Sekar. Kitab kuno bilang, dudu meripat musing weruh, nanging atimu. Bukan matamu yang melihat, tapi hatimu. Saya di sini, Nimas. Tidak akan kemana-mana, kecuali kalau ada tukang sate lewat. Ayo, pegang tangan saya. Panji menggenggam erat tangan Sekar. Seketika, hawa hangat yang sangat murni mengalir dari telapak tangan Panji ke seluruh tubuh Sekar. Kabut ungu di sekitar mereka mendadak tersibak, menyingkapkan pemandangan yang mengerikan. Mereka ternyata sedang berdiri di tepi jurang kawah yang sangat dalam. Satu langkah lagi, Sekar Arum akan terjatuh ke dalam lautan lava yang mendidih di bawah sana. Sekar tersadar, nafasnya memburu. Ia melihat tangan Panji yang menggenggamnya begitu kuat. Sampeyan menyelamatkan saya lagi. Hus, jangan drama dulu. Lihat itu, Panji menunjuk ke tengah kawah. Di tengah kawah yang membara, terdapat sebuah pilar batu yang melayang. Di atas pilar itu, sebuah permata berwarna biru safir bercahaya redup, namun denyut energinya terasa hingga ke hulu hati. Itulah mata langit kedua. Namun, permata itu tidak sendirian. Seekor burung raksasa dengan bulu hitam legam dan mata api, Sang Hyang Jatayu penjaga Lawu, bertengger di sana, menatap mereka dengan haus darah. Waduh, Nimas. Burungnya besar sekali. Sepertinya dia tidak suka kita bertamu tanpa bawa oleh-oleh. Panji kembali ke gaya sablengnya, namun tangannya tak melepas genggaman pada Sekar. Kesadaran Sekar Arum tentang perasaannya kini menjadi kekuatannya. Ia menyadari bahwa ilusi tadi mencoba menyerang titik lemahnya, yaitu ketakutan akan kehilangan Panji. Dengan tangan yang masih bertautan, mereka menyadari bahwa mata kedua hanya bisa diambil jika ada dua jiwa yang selaras, satu sebagai penarik energi, Panji, dan satu sebagai penyeimbang raga, Sekar. Sang Hyang Jatayu mengepakkan sayapnya, menciptakan badai pasir belerang yang panas. Burung itu mengeluarkan suara melengking yang menghancurkan bebatuan di sekitar kawah. Di tengah badai itu, Panji menarik pecut Samandiman sepenuhnya. Nimas, siap-siap melompat. Kita akan menunggangi angin. Badai belerang menderu, menutupi pandangan dengan debu merah yang panas. Sang Hyang Jatayu mengepakkan sayap raksasanya. Setiap kibasan menciptakan gelombang udara yang mampu melempar kuda dewasa. Burung penjaga itu memekik, sebuah frekuensi tinggi yang membuat telinga Sekar Arum berdenging hebat. Nimas, pegang erat-erat. Kalau sampean terlepas, saya terpaksa mencari pendamping baru, dan itu sungguh merepotkan. Panji berteriak di tengah gemuruh angin, namun wajahnya kini tidak menampakkan ketakutan sedikit pun. Panji menghentakkan kakinya ke tanah. Secara ajaib, pecut Samandiman melesat ke depan, bukan untuk memukul, melainkan memanjang dan melilit sebuah batu karang yang melayang di tengah kawah. Dengan sekali sentakan, tubuh Panji dan Sekar Arum terbang melintasi kawah yang mendidih. Kang Mas. Sekar menjerit saat kakinya melayang di atas lava, namun ia merasakan tangan Panji di pinggangnya begitu kokoh, memberikan rasa aman yang tak masuk akal di tengah maut. Saat mereka mendarat di pilar batu tengah, Sang Hyang Jatayu menukik tajam. Paruhnya yang sebesar perahu nelayan mengarah lurus ke jantung Panji. Di titik nadir itu, Panji tidak menghindar. Ia hanya mengangkat tangan kirinya yang menggenggam kalung mata pertama. Paman Burung, sabar sedikit. Kita ini sama-sama makhluk Gusti Allah, kenapa hobinya main patuk?
Cahaya merah dari kalung di tangan Panji meledak, beradu dengan aura hitam Sang Jatayu. Benturan energi itu menciptakan kubah pelindung transparan. Panji menoleh pada Sekar, matanya berkilat emas. "Nimas, ambil permata biru itu." Hanya tangan suci yang tidak haus kekuasaan yang bisa menyentuhnya. Sekar Arum melompat ke arah altar kecil di puncak pilar. Ia mengulurkan tangannya. Saat jemarinya menyentuh mata langit kedua, sebuah memori agung merasuki jiwanya, sejarah tentang para ksatria masa lalu yang menjaga Nusantara. Kekuatan biru safir itu merambat ke tubuhnya, memberikan ketenangan luar biasa. Begitu permata itu terangkat, Sang Hyang Jatayu mendadak berhenti menyerang. Burung raksasa itu mendarat, lalu menundukkan kepalanya yang besar di depan Panji. "Oh alah, ternyata sampeyan cuma mau ngetes nyali toh, Paman?" Panji mengusap kepala burung itu seolah-olah mengusap ayam peliharaan. Pecut Samandiman meredup, kembali menjadi tali pinggang kumal. Mata langit kedua telah didapatkan. Namun, saat Sekar Arum hendak mendekati Panji, sebuah anak panah hitam melesat dari kejauhan, bukan dari kawah, melainkan dari tebing seberang. Panji menangkap anak panah itu dengan 2 jari, tepat sebelum mengenai punggung Sekar. Di ujung anak panah terdapat pesan. "Satu mata di tanganmu, satu di tangan kami, dan yang terakhir menunggu di dasar Samudra Kidul. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, Satrio Piningit." Sang penguasa bayangan ternyata telah mendapatkan mata ketiga, mata hitam, dan kini menantang Panji menuju babak terakhir. Panji menatap ke arah samudera luas yang terlihat samar dari puncak Lawu. "Nimas, sepertinya rencana menggembala domba harus ditunda. Sekarang, kita harus belajar berenang di laut yang paling angker." Sekar Arum mendekat, menggenggam permata biru di satu tangan dan tangan Panji di tangan lainnya. "Kemanapun samudera membawa kita, saya tetap di sampingmu, Panji." Setelah menempuh perjalanan kilat dari puncak Lawu menembus hutan rimba menuju selatan, Panji dan Sekar Arum terpaksa menerjang ganasnya arus muara sungai yang memisahkan daratan dengan teluk tersembunyi. Ombak Samudera Selatan yang terkenal angker menyambut mereka dengan hantaman buih setinggi pohon kelapa. Mereka tiba di sebuah pantai terpencil yang dikelilingi dinding karang menjulang. Sekar Arum, yang terbiasa dengan disiplin militer, terengah-engah dengan tubuh basah kuyup. Zirah perak yang selama ini melindunginya kini terasa seperti beban yang mencekik napas. Di balik bongkahan karang besar, ia terpaksa melepas kepingan logam itu, menyisakan kain kemben hitam yang melekat erat di tubuhnya serta kain jarik yang tersingkap hingga lutut demi memudahkan gerak. Panji sedang sibuk memeras ujung bajunya yang compang-camping sambil membelakangi Sekar. "Waduh, Nimas, air laut ini asin sekali ya. Pantas saja ikan di sini tidak ada yang kena darah tinggi. Mereka sudah terbiasa," celoteh Panji tanpa menoleh. "Panji, saya sudah selesai." Suara Sekar terdengar sedikit bergetar, entah karena dingin atau rasa sungkan yang luar biasa. Panji berbalik dengan niat ingin melontarkan ejekan konyol tentang Sekar yang terlihat seperti prajurit kedinginan. Namun, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Matanya membelalak. Di bawah sinar rembulan yang mulai naik, tanpa beban zirah perak yang kaku, sosok Sekar Arum bertransformasi sepenuhnya. Rambutnya yang panjang terurai basah, membingkai wajahnya yang kini tampak sangat lembut, bersih dari debu peperangan. Kulitnya yang kuning langsat tampak bercahaya terkena butiran air laut. Lekuk tubuhnya yang selama ini tersembunyi di balik logam menunjukkan siluet seorang wanita ksatria yang sangat anggun dan cantik jelita. Panji terpaku. Untuk pertama kalinya, sang Satrio Piningit yang selalu punya 1000 kata metafora, mendadak jadi bodoh. Itu. Nimas, Panji terbata, matanya mengerjap-ngerjap. "Anu, ternyata sampeyan kalau tidak pakai baju kaleng, kelihatannya seperti... Seperti apa, Panji?" Sekar mendekat,
sedikit merasa malu namun ada bina rasa ingin tahu di matanya melihat reaksi Panji yang tidak biasa. Panji berdeham keras, mencoba mengalihkan pandangannya meski matanya tetap saja mencuri pandang ke arah wajah Sekar yang memukau. Seperti bidadari yang salah alamat, Nimas. Kalau penghuni samudera melihat sampean begini, saya khawatir Nyi Roro Kidul bakal pensiun dini karena merasa kalah saing. Waduh, berbahaya ini bagi stabilitas alam gaib. Sekar Arum tertawa kecil, tawa yang kali ini terdengar sangat feminin. Sampean ini selalu saja bisa bicara begitu. Saya hanya seorang wanita yang ingin mendampingi penggembalanya, Panji. Panji menggaruk lehernya yang tidak gatal, wajahnya yang biasa santai kini merona merah. Iya, tapi kalau pendampingnya secantik ini, saya jadi takut lupa kalau kita sedang dikejar penguasa bayangan. Saya jadi ingin membangun gubuk saja di sini, menggembala kepiting daripada menggembala jiwa manusia. Momen keintiman itu pecah saat kedua permata, mata langit pertama dan kedua, di dalam kantong Panji tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya biru dan merahnya menembus kain, menunjuk ke arah pusaran air raksasa di tengah laut yang mulai bergolak. Mata ketiga, mata hitam, milik musuh seolah sedang memanggil kawan-kawannya. Sekar Arum segera kembali ke mode siaga, meskipun tanpa zirahnya, ia merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhnya, sebuah kepercayaan diri yang lahir karena merasa dilihat sebagai wanita seutuhnya oleh Panji. Panji menatap ke arah laut lepas dengan pandangan tajam, mencoba mengusir sisa-sisa kekagumannya pada para Sekar. Nimas, simpan dulu kecantikan itu. Di bawah pusaran air itu, ada istana yang tidak menerima tamu dengan ramah. Dan sepertinya, sang penguasa bayangan sudah menunggu kita di meja makan bawah laut. Bersambung.